APK bersih, jujur, melayani. Kami Direktorat APK siap wujudkan mereka, anti korupsi, layanan prima. APK, APK, APK bersih, jujur dan melayani. Itu adalah moto kami. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri ini. APK bersih, jujur, melayani. APK bersih, jujur, melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang kami hormati Bapak Ibu Kasubdit Lingkup Direktorat APK, Bapak Ibu Kepala Seksi dan Kasubag TI Direktorat APK, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sehat, sedang menjalani isolasi mandiri ataupun sedang menjalani sidang lain, tak lupa kami selalu doakan agar Allah segera mengangkat penyakit Bapak Ibu serta memberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Pagi hari ini, di hari Senin tanggal 2 Agustus, kita berjumpa lagi di sesi inspirasi pagi, di hari pertama dan di pekan pertama di bulan Agustus ini. Pada inspirasi pagi kali ini kita akan kembali berbicara tentang zona integritas yang sedang dibangun oleh Direktorat APK menuju predikat WBK WBBM. Sejauh apa sih Bapak Ibu mengenal proses yang sedang dilakukan oleh Direktorat APK menuju predikat WBK WBBM? Ataukah Bapak Ibu telah berperan aktif bersama tim Sekretariat CI dalam membentuk zona integritas ini? Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali mengenal zona integritas di Direktorat APK, tentunya melalui media yang menyenangkan, yaitu kita akan kembali bermain kuis. Kuis pada pagi hari ini tentunya bertema zona integritas Direktorat APK. Pada kesempatan kali ini, kalau kemarin-kemarin kita sudah bermain kuis tebak gambar, nah kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti kuis yang sedikit berbeda, yaitu kita akan bermain kuis tebak kata. Tebak kata di dalam kuis ini tentunya semuanya berhubungan dengan zona integritas, berhubungan dengan Direktorat APK, dan berhubungan dengan WBK WBBM. Bagaimana cara bermainnya? Yang pertama, nantinya saya akan menayangkan clue atau beberapa petunjuk terkait dengan kata kunci yang bisa Bapak Ibu tebak. Semua kata kunci yang akan saya tampilkan di layar tentunya berhubungan dengan zona integritas maupun berhubungan dengan Direktorat APK. Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat menebak kata kunci yang nantinya akan saya tampilkan di layar Bapak Ibu sekalian. Yang sudah dapat menebak atau yang ingin menebak, silakan menekan tombol raise hand, dan nantinya saya akan mempersilakan Bapak Ibu untuk dapat menebak kata sesuai dengan petunjuk yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Silakan langsung menjawab, dan nantinya tentunya penebak yang benar yang dapat menebak kata kunci yang saya maksudkan akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik yang telah disiapkan oleh tim Sekretariat CETI. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah siap untuk menebak kata kunci terkait dengan Direktorat APK maupun terkait dengan zona integritas? Langsung saja kita mulai ya untuk kata kunci yang pertama. Kata kunci yang pertama, ada dua kata, terdiri dari dua kata.
Kata kunci yang pertama ini merupakan unsur penting yang sedang dijalankan oleh Direktorat APK menuju predikat WBK BBBM. Silakan Bapak Ibu yang sudah dapat mengira-ngira, sudah dapat menebak apa kata kuncinya, kami persilakan untuk raise hand. Sudah ada yang raise hand, kami persilakan Mas Kanti Widodo untuk menjawab. Ikut coba jawab dulu ya, Mbak Puri. Silakan. Manajemen perubahan. Perubahan. Apa itu manajemen perubahan, Mas Kanti? Gimana ya? Ini menebak-nebak atau memang sudah menguasai zona integritas ya? Menguasai sih belum, tapi kayaknya arah-arahnya seperti itu karena kita bagaimana kita membangun zona integritas ya. Salah satunya kita selalu berubah untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kayak continuous improvement kayak gitulah. Kayaknya sih, tapi nggak tahu nih arahnya bener atau enggak. Mantap sekali ya jawabannya ya. Mungkin coba kita lihat apakah jawaban Mas Kanti Widodo manajemen perubahan ini tepat. Kalau lama biasanya bener biasanya. Wah, ini master quiz memang nggak kaleng-kaleng ya. Oke, kita buka jawabannya. Tuh kan? Jawabannya tepat sekali, manajemen perubahan. Nah, selamat ya Mas Kanti. Terima kasih. Nah, jadi manajemen perubahan ini merupakan salah satu unsur penting yang dilaksanakan oleh Direktorat APK tentunya untuk membangun zona integritas dalam rangka mencapai predikat WBK BBBM. Nah, apa saja sih unsur-unsur penting yang dinilai dalam WBK BBBM? Ini ada beberapa unsur yang kita sebut dengan unsur pengungkit. Antara lain ada manajemen perubahan, ada penataan tata laksana, ada penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik. Nah, dalam membangun pengungkit ini tentunya diperlukan kerjasama serta kinerja yang baik dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Direktorat APK. Nah, dalam menjamin adanya peningkatan kualitas di 6 sektor ini, Direktorat APK telah membentuk Sekretariat ZI yang diketuai oleh Direktur APK serta Wakil Ketua oleh Kasubdit SAP Ibu Mega Melistia. Nah, untuk manajemen perubahan sendiri ini, koordinatornya adalah Kasubdit PLKPP Bapak Budiman dengan Wakil Koordinatornya Bapak Anton Widodo. Kemudian untuk unsur penataan tata laksana, ini koordinatornya adalah Kasubdit SA, Bapak Rahmat, dengan Wakil Koordinator Bapak Sarifudin. Kemudian yang berikutnya ada unsur penataan manajemen SDM, koordinatornya adalah Bapak Kasubag TU, Bapak Mursalim, beserta Wakil Koordinator Bapak Salihudin. Kemudian yang berikutnya ada unsur penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan ini di bawah koordinator Kasubdit APPK Gun, Bapak Dinanto, serta Wakil Koordinator Bapak Supriyadi. Kemudian yang berikutnya unsur akuntabilitas kinerja ini berada di bawah koordinator Kasubdit SALK Ibu Meli, beserta Wakil Koordinator Bapak Teguh Kuspandoyo. Dan yang terakhir, unsur kualitas layanan publik ini berada di bawah koordinasi Kasubdit Baibun Bapak Denny Ngawirya beserta Wakil Koordinator Bapak Wahid Ahyani. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih terkait dengan penilaian pembangunan zona integritas dalam rangka WBK BBBM ini bisa berkoordinasi dengan masing-masing koordinator dalam unsur-unsur penilaiannya, atau mungkin Bapak Ibu yang memiliki inovasi atau layanan bisa dikomunikasikan juga dalam rangka meningkatkan kualitas Direktorat APK menuju predikat WBK BBBM. Baik, terima kasih Mas Kanti, tadi sudah berhasil menjawab pertanyaan yang pertama. Kita langsung memasuki saja pertanyaan yang kedua, kata kunci yang kedua, terkait dengan Direktorat APK dan zona integritas. Baik, kata kunci yang kedua.
Kata kunci yang kedua ini terdiri dari dua kata lagi. Clue-nya adalah kata kunci yang kedua ini merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh Direktorat APK dalam rangka membangun zona integritas. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa kata kunci yang kedua ini? Silakan ditebak Bapak Ibu. Untuk kata kunci yang kedua ini, jadi tidak hanya dilakukan oleh Direktorat APK, tapi penting juga untuk dilakukan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Direktorat APK. Karena tidak hanya dalam rangka membangun zona integritas, tetapi kata kunci yang kedua ini juga penting untuk dimiliki atau penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan maupun berkomunikasi atau berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di Direktorat APK yang berkaitan dengan visi Bapak Ibu sekalian. Silakan. Baik, sudah ada yang resen ya. Yang resen pertama kali Bapak Ucap. Boleh, Anu? Silakan dijawab. Maaf, itu nama anak saya, Asep saya. Oh, makanya saya tadi bertanya-tanya siapa ya ini, apakah anak baru atau gimana? Silakan Kang Asep, jawabannya. Komunikasi publik ya. Komunikasi publik, yakin? Ragu-ragu? 98%. Oh, kira-kira dari Kang Asep sendiri ini apakah sudah mulai membangun komunikasi publik? Iya ya, artinya kita kan apa ya, ya mungkin dalam kehidupan kita secara umum kan ya tidak 24 jam kita ini juga ya. Jadi memang ada kalanya kita kan berinteraksi dengan tetangga, dengan mungkin kawan-kawan di komunitas, dan itu mau nggak mau kan kita juga bawa ini ya, bawa nilai atau bawa semangat dari profesi ya. Ya artinya ya itu kayak apa ya, kayak kalau saya bilang sih kayak naturalnya orang dia akan berkomunikasi publik ya mestinya. Sepanjang dia pulang kerja itu masih mengerjakan sesuatu yang lain dengan tetangganya, dengan saudaranya mungkin gitu. Gitu sih Mbak. Ya, benar sekali. Jadi mungkin secara sadar tidak sadar pasti kita sudah berkomunikasi dengan publik ya, dengan orang lain di luar inner circle kita misalnya. Nah, makanya komunikasi publik ini tentunya penting untuk tidak hanya dimiliki oleh instansi Direktorat APK, tetapi juga untuk seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Direktorat APK. Kita cek jawaban dari Kang Asep. Jawabannya benar sekali, komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini merupakan salah satu strategi yang dikembangkan oleh Direktorat APK dalam rangka membangun zona integritas. Strategi ini antara lain terdiri dari ada 5. Jadi yang pertama ada mindset atau culture set serta komitmen. Komitmen ini komitmen antara pimpinan dan semua karyawan untuk melibatkan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi serta menularkan semangat dan visi yang sama untuk mewujudkan budaya integritas tinggi, kinerja tinggi, dan tentunya pelayanan prima. Strategi yang kedua ada kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan. Jadi dalam strategi ini, Direktorat APK menyediakan fasilitas yang lebih baik, serta sistem kerja dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan, serta semangat hospitality untuk kepuasan masyarakat dan stakeholder-nya. Kemudian strategi yang ketiga, ada inovasi yang menyentuh masyarakat atau stakeholder, yaitu membuat inovasi program yang membuat unit kerja ini bisa lebih dekat ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran unit kerja tersebut sesuai dengan core bisnisnya. Kemudian strategi yang keempat, ada monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan ini tetap di jalurnya, serta umpan balik perbaikan. Kemudian strategi yang kelima, ada manajemen media atau komunikasi publik, yaitu menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas serta inovasi perubahan yang telah dilakukan ini diketahui oleh masyarakat dan stakeholder. Selamat ya Kang Asep. Nah,
Terima kasih. Itulah strategi pembangunan yang sedang dijalankan oleh Direktorat APK dalam membangun zona integritas menuju predikat BBK WBBM. Baik Bapak Ibu, sudah mulai panas ya. Langsung saja kita masuk ke kata kunci yang ketiga. Kata kunci yang ketiga ada dua kata. Kata kunci yang ketiga ini merupakan salah satu produk dari Direktorat APK. Silakan Bapak Ibu, silakan resen. Sudah ada yang bisa menebak kata kunci yang ketiga? Baik. Yang pertama resen tadi ada Pak Pudin. Silakan Pak Pudin jawab. Kata kunci yang ketiga. Klinik akuntansi, Mbak Puri. Mohon maaf, apa Pak? Klinik akuntansi. Klinik akuntansi. Nah, klinik akuntansi Pak Pudin sudah pernah memanfaatkan klinik akuntansi? Mungkin karena kita malah jadi yang ditanya ya. Mungkin kan usernya kan para KL ya. Seperti itu Mbak Puri. Ya, oke, kita lihat jawabannya Pak Putih ya. Klinik akuntansi. Apakah klinik akuntansi ini merupakan salah satu produk unggulan dari Direktorat APK? Kita lihat jawabannya. Jawabannya benar sekali. Selamat Pak Budin, klinik akuntansi. Nah, klinik akuntansi ini tentunya merupakan produk unggulan, salah satu inovasi layanan yang Bapak Ibu semua tentu sudah mengenalnya ya. Dan mungkin sudah memanfaatkan atau menggunakan klinik akuntansi ini dalam rangka memberikan layanan kepada stakeholder. Biasanya klinik akuntansi ini digunakan dalam rangka memberikan layanan konsultasi kepada KL ataupun mungkin kepada Kanwil atau KPPN yang sedang berkunjung ke Direktorat APK dalam rangka menanyakan atau mengkonsultasikan masalah terkait akuntansi dan pelaporan keuangan yang sedang ada di unit kerjanya. Nah, selain klinik akuntansi, tentunya Direktorat APK ini juga memiliki beberapa inovasi layanan, beberapa produk unggulan, antara lain, nah ini dia antara lain inovasi pelayanan yang sudah dikembangkan oleh Direktorat APK. Yang pertama ada klinik akuntansi sebagai wadah pelayanan kepada stakeholder, antara lain kepada KL, kepada Kanwil, maupun juga kepada KPPN dalam rangka memberikan konsultasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Kemudian inovasi pelayanan yang kedua, ada aplikasi Erekon dan LK. Nah, ini juga pelayanan yang sudah digunakan, sudah dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu sebagai pembina akuntansi dan pelaporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada inovasi BAS Mobile, bagian akuntansi standar mobile. Dan yang keempat ada inovasi SIKRI yang saat ini sedang dikembangkan oleh Subdirektorat SALK. Nah, itu adalah beberapa inovasi layanan yang menjadi produk unggulan dari Direktorat APK terkait dengan penyempurnaan layanan yang diberikan untuk stakeholder di Direktorat APK. Selamat Pak Pudin, telah berhasil menjawab kata kunci kita yang ketiga. Berikutnya langsung kita menuju ke kata kunci yang keempat. Nah, ini adalah kata kunci yang terakhir. Mungkin nanti Bapak Ibu yang belum berkesempatan mendapatkan hadiah yang selama ini sudah disediakan oleh tim Sekretariat ZI, bisa mencoba menebak di kata kunci yang keempat atau kata kunci yang terakhir di sesi kali ini. Kata kunci yang keempat masih terdiri dari dua kata. Kata kunci yang keempat ini merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat APK dalam mewujudkan zona integritas menuju predikat BBK WBBM. Silakan Bapak Ibu yang sudah bisa menebak kata kunci yang keempat, silakan klik tombol raise hand untuk dapat menjawab kata kunci yang keempat. Masih kita tunggu.
masih coba-coba menebak. Sudah ada yang raise hand, silakan Mbak Dona menjawab kata kunci kita yang keempat. Kayaknya maklumat layanan ya, Mbak. Maklumat layanan. Nah, apakah maklumat layanan ini salah satu bentuk komitmen APK? Coba kita cek jawabannya ya. Ini. Jawabannya benar sekali, maklumat layanan. Nah, maklumat layanan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Direktorat APK dalam membangun zona integritas. Bapak Ibu sudah mengenal atau belum apa itu maklumat layanan dari Direktorat APK? Apakah sudah hafal apa isi atau apa pokok-pokok penting dari maklumat layanan? Apa itu isi dari maklumat layanan? Nah, mungkin ini belum semua Bapak Ibu mengenal ya. Jadi maklumat layanan Direktorat APK ini memberikan komitmen bahwa seluruh jajaran Direktorat APK menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta selalu melakukan perbaikan terus-menerus, serta bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, dengan adanya maklumat layanan ini tentunya seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Direktorat APK, tidak hanya Direktur APK ini telah menyatakan, telah berkomitmen untuk sanggup menyelenggarakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan standar pelayanan yang telah berlaku. Nah, tentunya ini juga sebagai motivasi Bapak Ibu semua untuk memberikan layanan kepada stakeholder dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian selain maklumat layanan, Direktorat APK juga memiliki janji layanan. Nah, janji layanan Direktorat APK ini adalah Direktorat APK senantiasa berkomitmen untuk melayani dengan tuntas secara profesional dan berintegritas guna mewujudkan pertanggungjawaban APBN secara akuntabel. Seluruh layanan Direktorat APK tidak dipungut biaya. Nah, ini adalah janji seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Direktorat APK untuk memberikan layanan secara tuntas, secara profesional, dan berintegritas. Kemudian juga mohon diingat bahwa seluruh layanan Direktorat APK ini tidak dipungut biaya atau berbiaya Rp0. Nah, selain maklumat pelayanan dan janji layanan, APK punya satu lagi komitmen, yaitu berbentuk moto layanan. Moto layanannya adalah APK bersih, jujur, dan melayani. Nah, moto layanan ini mungkin sudah Bapak Ibu ingat di luar kepala ya, karena sudah mendengar atau sudah menghafalkan yel-yel Direktorat APK setiap paginya. Moto layanan APK adalah APK bersih, jujur, dan melayani. Nah, saya ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh peserta kuis yang berhasil menebak kata kunci terkait Direktorat APK dan zona integritas pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tadi sudah berpartisipasi mencoba menebak seluruh kata kunci yang berkaitan dengan zona integritas Direktorat APK dalam rangka membangun predikat WBK BPPN. Mungkin sebelum saya menutup sesi pagi hari ini, Ibu Direktur Akuntansi, Bu Wiwin, apakah arahan yang akan disampaikan, Bu, pada pagi hari ini? Baik, terima kasih Puri ya. Hari ini kita banyak belajar dan dimulai dengan kuis ya. Artinya nggak hanya kuis, tapi ada muatan belajarnya kayaknya lebih berat nih. Memang benar nih tadi teman-teman di chat bilang bahwa nih muatannya berat juga gitu. Tapi kita ngebayangin kalau kita disuruh baca mungkin malah lebih lama gitu nangkepnya. Jadi ini saya apresiasi Puri pagi hari ini ya. Artinya
membantu kita semua untuk memahami ZI. Ternyata banyak hal yang harus kita pelajari, harus kita siapkan memang untuk nanti menghadapi tim penilai ya. Ini kayaknya nanti harus sekali diulang lagi nih, Puri nih, takutnya udah lupa lagi ya. Dan saya menyapa teman-teman semua pagi hari ini. Kita sudah hari Senin lagi, kita mengawali hari kerja di 1 minggu ke depan. Harapan saya teman-teman yang masih harus berjuang dengan sakitnya, pagi hari ini diberikan pemulihan, kesembuhan ya. Dan juga teman-teman semua, ini saya lihat Pak Mursalim tuh kayaknya udah di kantor nih Pak Mursalim. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Olahraga jangan lupa, kemarin materi siapa ya, olahraga. Kemudian juga vitamin ya, makanan semua dijaga ya teman-teman ya. Mungkin itu saja Puri. Selamat bekerja semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Direktur. Terkait materi zona integritas ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa tidak hanya tim sekretariat ZI yang perlu atau memiliki kepentingan untuk mempelajari apa itu zona integritas, apa itu predikat BPKM yang saat ini menjadi tujuan dari Direktorat APK. Tapi tentunya seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Direktorat APK perlu mengenal, paling tidak mengenal apa itu zona integritas, apa itu layanan yang sedang diberikan oleh Direktorat APK, apa saja produk-produk unggulan, apa saja strategi-strategi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Direktorat APK, karena tentunya tidak hanya tim sekretariat ZI yang nantinya berperan serta dalam mewujudkan predikat BPKM, tetapi ini semua membutuhkan kerjasama dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Direktorat APK. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam sesi pagi ini. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh peraih hadiah yang sudah berhasil menebak kata kunci dari terkait dengan Direktorat APK dan zona integritas. Mungkin pada sesi kali ini saya akan menutup lebih cepat. Kalau biasanya kita pada sesi inspirasi pagi sampai lewat-lewat dari jam 8.30, kali ini saya akan tutup di waktu 8.28, kurang 2 menit dari 8.30, untuk memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang akan bersiap-siap untuk memulai aktivitasnya. Selamat beraktivitas kembali, selamat bekerja kembali di hari Senin ini, di awal pekan dan awal bulan. Semoga tetap semangat, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. APK bersih, jujur, melayani. Kami Direktorat APK siap wujudkan BPK, anti korupsi, layanan prima. APK, APK, APK bersih, jujur dan melayani. Itu adalah moto kami. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri. Mari bersama wujudkan ZI untuk bangsa dan negeri. APK bersih, jujur, melayani.